Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, Mandar tetap terikat dengan sepupu serumpunnya di Sulawesi Selatan. Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara 7 kerajaan di pesisir Pitu Babana Binanga dan 7 kerajaan di Gunung Pitu Ulunasalu. Ke-14 kekuatan ini saling melengkapi yang disebut Sipa Mandar atau menguatkan. Sejarah migrasi dan penyebaran suku-suku tersebut ke daerah-daerah lain di Indonesia sudah terjadi sejak zaman dahulu. Berawal dari takluknya kerajaan Gorontalo terhadap VOC yang tercatat melalui perjanjian Bongaya 16 November 1867 yang mengakibatkan bangsawan-bangsawan dari kerajaan lain yang tidak sepaham dengan keputusan Raja Gorontalo Sultan Hasanuddin. Akhirnya, mereka memutuskan meninggalkan tanah kelahiran menuju kerajaan-kerajaan yang menentang VOC. Diperkuat dari tulisan lontar yang isinya menceritakan masa peperangan dahulu kala, Datuk Kapitan Galak bersama adik laki-lakinya yang bernama Datuk Kapitan Macan bersama kerabat sanak saudara dan pasukannya berlayar menuju Pulau Jawa. Datuk Karaeng Puang Daeng Macan menuju Pasuruan yang lebih dikenal Mandar Harjo. Sedangkan Datuk Karaeng Puang Kapitan Galak bersama kerabat lainnya berlayar menuju ujung timur Pulau Jawa dan menempati pesisir Banyuwangi. Adanya hubungan baik antara kerajaan Blambangan dan kerajaan-kerajaan Sulawesi yang sama-sama menentang kolonial VOC sehingga kedatangan mereka diterima dengan baik. Bahkan sampai disediakan tempat oleh Raja Blambangan pada saat itu adalah Prabu Tawangalun II. Dikutip dari Regrin Almanax, Datuk Kapitan Galak diangkat menjadi petinggi karena pertama kali membuka lahan yang didiami suku Mandar yang saat ini masyarakat lebih mengenal Kampung Mandar, yang wilayahnya kurang lebih 7 km ke utara dan 7 km ke selatan dari titik nol Kampung Mandar, yang mencakup daerah Tanjung sampai Pakis. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya jejak berupa makam yang menurut keturunan suku Mandar di Banyuwangi, seperti makam Datuk Kapitan Galak di Kampung Mandar, makam keponakan Datuk Kapitan Galak, Datuk Puang Maliki yang di Seranit, dan Datuk Puang Ruyung di Kertosari. Selain itu juga banyak makam tokoh kerabat yang telah dikenal masyarakat Banyuwangi dan warga Mandar. Di antaranya makam Datuk Anjang di Kampung Mandar. Selain makam, banyak benda-benda dan peninggalan yang tersimpan sebagai cagar budaya leluhur suku Mandar yang ada di Banyuwangi, yang saat ini masih tersimpan rapi di Museum Keluarga Keturunan Suku Mandar, seperti tombak khas Mandar, alat tenun khas Mandar, sarung ikat kepala khas Mandar, selendang khas petinggi suku Mandar, dan badik khas Mandar, yang semuanya perlu dipelihara dan dijaga jangan sampai hilang sebagai bukti
bahwa suku Mandar ada di bumi Belambangan. Seiring perjalanan waktu melalui jalur perdagangan Kampung Mandar pada abad 18 sampai 19 juga dihuni oleh warga dari etnis Arab, etnis Tionghoa, dan suku Mandar. Namun, meski telah terjadi perkawinan campuran, eksistensi adat dan budaya Datuk Karaeng Puang Daeng Kapitan Galak masih bisa ditemui dan tidak bisa dilepaskan perannya dalam dinamika bermasyarakat. Alhamdulillah, tradisi yang terjaga sampai sekarang salah satunya saula, nikahan 7 bulanan sampai hitan, tarung sarung, juga puter giling. Ritual si Jagang Laleng Lipa mulai dilakukan pada masa Kerajaan Bugis ratusan tahun lalu. Di masa lalu, jika ada 2 keluarga yang berseteru, penyelesaian terakhirnya adalah dengan adu kekuatan ini. Ritual si Jagang Laleng Lipa tidak dilakukan begitu saja tanpa adanya sebuah ritual dan kesepakatan antar dua belah pihak. Setiap keluarga yang berseteru akan memilih satu pria terbaiknya. Kearifan budaya Mandar harus tetap dipertahankan eksistensinya di bumi Belambangan sebagai tulisan sejarah yang tidak boleh dihilangkan bagi generasi penerus bangsa.